Oke, mahasiswa saya, saya nggak tahu kalian yang kangen saya atau saya yang kangen kalian. Selamat datang buat mahasiswa kalian, mahasiswa saya yang saya banggakan. Selamat datang di podcast Zoom ini. Yang hari ini kita akan bincang-bincang tentang kebijakan Donald Trump sengketa dagang dengan Cina, yang ada kaitannya juga dengan studi kasus yang kedua, yaitu Make America Great Again. Oke, kalian udah siap belum? Ini semua yang timnya meneliti Donald Trump ya? Ya Bu, saya. Oh, Tias. Anggun enggak? Oh, Anggun enggak ada suaranya. Iya, sama Bu, sama. Oh, sama. 1, Iya. 2, 3, 4. Oke. Saya harus mulai dari mana ya? Gimana kalau Anggun, kamu ceritakan ke saya dong tentang sengketa dagang ini. Sedapatmu aja. Sepemahaman saya ya Bu, sengketa dagang Amerika Serikat dengan Cina ini dikarenakan Amerika Serikat merasa tersaingi oleh kekuatan dari Cina. Misalkan kekuatan dari sektor industri, pendidikan, maupun perekonomiannya. Mungkin Bu. Ya, itu betul. Ada yang mau nambahkan? Anggap saja saya nggak tahu ya guys tentang sengketa dagang ini, itu apalah, ngapain kok ada, repot-repot ya kan, ngapain sih repot-repot berantem sama Cina, ya kan. Ada yang mau menambahkan? Lah, kita kan ngobrol-ngobrol gitu loh. Saya Bu, coba menambahkan. Iya, ayo Tias. Iya. Kalau menurut saya Bu, latar belakang Cina dan Amerika Serikat itu perang dagang. Awalnya Cina itu dituduh Bu oleh Amerika Serikat. Terus habis itu Cina katanya Cina itu memaksa perusahaan Amerika Serikat itu untuk menyerahkan kekayaan intelektual. Jadi AS itu memiliki bukti Bu bahwa Cina itu menekan perusahaan internasional untuk melakukan transfer teknologi. Jadi AS itu menuduh Cina Bu bahwa Cina lah yang awalnya yang melakukan sengketa perang dagang itu. Tetapi di sini kebijakan Trump lah Bu yang awal mula untuk katanya Donald Trump untuk melindungi kekayaan perekonomiannya. Jadi Amerika Serikat itu memberlakukan tarif bea impor kepada Cina dan Cina juga membalas itu, sehingga Cina juga akan menyeret masalah itu ke WTO kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, itu benar sekali. Saya hampir tidak nambahkan apa-apa, karena intisarinya seperti itu. Ada yang mau menambahkan dengan informasi yang sama serunya? Anggun mau nambahkan? Atau yang lain? Tidak apa-apa. Tapi itu benar yang diomongkan oleh Tias. Mana Tias? Kok hilang? Oh ini. Yes. Iya Bu. Kamu nemu informasi itu dari mana? Saya menemukan informasi ini dari jurnal Bu. Oh. Dari jurnalnya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Keren banget. Dari situ toh.
Banyak lagi, Bu. Oh ya, banyak ya. Enak kan Iya, kalau Bu. banyak datanya? Kurang lebih 20 referensi, Bu. Jadi saya agak bingung untuk coding ke Envivo itu, Bu. Oh, Risa di sini. Risa Aisyah. Nggak ada ya? Nggak ada dia. Itu tadi, ya itu Envivo nanti aja. Ada yang mau nambahkan? Atau bertanya? Anggun. Bu, saya mau tanya. Oh, Ya, saya siapa mau itu? bertanya, Bu. Oh iya, Anggun dulu. Tias, gantian Yas. Apa Anggun? Itu kan Trump mengkampanyekan tentang Make America Great Again. Itu kan ya, Bu? Bu? Iya. Terus? Terus pastinya kan ada alasan mengapa Amerika mengkampanyekan tersebut, yang artinya kan mengembalikan kejayaan Amerika seperti semula. Apa yang menyebabkan itu semua, Bu? Siapa yang bisa jawab? Bantu saya dong. Tias. Iya, Bu. Saya Bisa mau jawab. nggak? Coba Iya. pertanyaan Anggun. Gimana ya? Awalnya kan Amerika itu kan mengkampanyekan pemilu 2016 kemarin tentang Amerika Serikat. Itu kan terjadi Iya. awalnya Yang tahu bulan ini saya mute dulu. Oh, sudah hilang. Bentar. Dah, sudah dia, silakan. Mana dia? terus kepentingan Donald Trump itu terkait sengketa dagang itu teringat saat kampanye presiden itu, Bu. Jadi dia ingin melindungi buruhnya dan juga orang berkulit putih kalau tidak salah. Sehingga dia itu memiliki kepentingan tersendiri dan sengketa perang dagang tersebut, Bu, kalau tidak salah. Ya, Bu. Abang Gun. Yang saya tanyakan, apa yang menyebabkan melemahnya dari Amerika Serikat itu, Bu? Ya. Jadi ini peristiwanya dapat dijelaskan dari sisi ekonomi, politik, militer. Ya, saya jawab dari sisi ekonomi dulu. Ini perjalanannya agak panjang, mulai tahun 1974 ketika Amerika Serikat membuka pasar yang memungkinkan Jepang bisa memasarkan berbagai produk yang ia produksi dari Jepang dan mengekspornya ke Amerika Serikat. Dan salah satu produk yang cukup fenomenal diekspor adalah mobil. Mobilnya Jepang itu lebih terjangkau dan untuk harga segitu itu sudah memiliki fasilitas dan fitur yang komplit. Sehingga produksi otomotif yang diekspor ke Amerika Serikat ini juga besar, yang diekspor oleh produksi otomotif yang diekspor oleh Jepang ini sangat besar dan punya pasar yang cukup strategis di Amerika Serikat. Bu Reni, saya mau tanya. Anggun. Wilda, Bu, Wilda. Oh, Wilda. Wil, tunggu dulu. Saya mau jawab pertanyaan Anggun ya. Catat dulu. Oh iya, Bu, ya, Bu. Jadi, ini yang di Jepang. Terus kemudian mulai semakin lama kekuatan ekonomi Jepang ini semakin kuat. Hal yang sama juga terjadi di di Cina. Cina mulai membuka diri pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini dia untuk pertama kalinya membuat ekonomi Cina itu terbuka pada tahun 1980.
dia sudah melakukan perencanaan persiapan untuk membuka ekonomi Cina tahun 1978 dan launchingnya tahun 1980. Nah, tetapi sistem ekonominya tetap sosialis. Tapi ketika dia bekerja sama dengan negara lain, bagaimana dia mengelola ekonomi? Dia menggunakan prinsip ekonomi neoliberalis. Nah, kemudian China memanfaatkan keunggulan komparatif dia, yakni terutama di sektor buruh, dengan sangat baik dan maksimal. Sehingga ini dilihat sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Buruh di Amerika Serikat itu gajinya besar, guys. Besar sekali, ya. Ya, sama lah kalau kita jadi loper koran di Indonesia sama jadi loper koran di Amerika Serikat itu beda jauh. Jadi kalau kita jadi loper koran di Amerika Serikat, kita bisa ngirim uang ke Indonesia dan beli tanah bermeter-meter. Tapi kalau kita jadi loper koran di Indonesia kan, nggak akan mungkin tuh uang keuntungannya bisa buat beli tanah kan, berhektar-hektar kan, nggak mungkin. Jadi ini yang kemudian dilihat oleh perusahaan Amerika Serikat bahwa ada kesempatan mereka bisa melakukan produksi yang hampir sama atau meningkatkan produksi dengan biaya tenaga kerja buruh yang sangat murah. Buruhnya di Cina itu dibayar lebih murah daripada buruh di Indonesia. Kalau kita ambil di Jakarta, buruh di Indonesia itu di sektor otomotif dibayarnya 1 bulan itu 4,5 juta. Buruh di Karawang, Cikarang itu 4,5 juta. Jadi jangan kaget kalau statusnya buruh, tapi kendaraannya Ninja Kawasaki, ya itu terjadi itu. Ya di Cina ini lebih murah lagi dan barang yang dihasilkan oleh Cina ini sama kompetitifnya dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang pabriknya di Amerika Serikat. Karena melihat tenaga kerjanya lebih murah, maka perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ini mulai merelokasi pabriknya yang di Amerika Serikat. Relokasi artinya dipindah ke Cina. Seperti apa? Apple, ya kan? Apple itu menggunakan pabriknya Foxconn, terus Samsung, terus meskipun Samsung miliknya Korea Selatan, tapi pusat riset dan teknologi di Amerika Serikat. Terus Harley Davidson, terus pokoknya banyak lah, banyak. Kenapa perusahaan memutuskan membuat keputusan perusahaan yang seperti itu? Pertama tentu saja karena profit. Yang kedua ini bisa dipahami melalui ilmu, disiplin ilmu global value chain sama global production chain. Global production chain itu artinya gini. Saya misalnya kalau membuat komputer, saya adalah penemunya, kemudian saya merancang komputer yang lebih keren daripada Apple. Saya tidak membuatnya di Indonesia, tapi saya membuatnya di negara yang memiliki keunggulan komparatif. Misalnya tenaga kerja murah saya kerjakan di Cina untuk semikonduktor A, kemudian untuk prosesornya saya subkontrakkan itu seperti mengalihkan pekerjaan ke Taiwan, atau mungkin motherboardnya saya impor dari Vietnam atau Korea Selatan atau bahkan dari India, dan kemudian itu misalnya di assembly, dirakit di Cina, dan Cina yang mengirimkan ke Indonesia gitu. Itu global production chain. Ada lagi global value chain. Jadi tergantung rantai nilai sama rantai produksi. Itu yang menjadi salah satu putusan bagi perusahaan untuk bisa beradaptasi di tengah kompetisi yang semakin ketat. Dan mengakibatkan banyak perusahaan di Amerika Serikat ini mulai meninggalkan Amerika Serikat yang jadi hostnya. Siapa yang ngomong itu? Ya, ini yang kemudian menimbulkan kerugian di Amerika Serikat. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, ya. Perusahaan-perusahaan strategis di Indonesia ini malah tidak melakukan produksi di Indonesia, tapi melakukan produksi di Vietnam, melakukan produksi di Myanmar, melakukan produksi di Malaysia. Terus orang Indonesia kerja di mana? Inilah yang kemudian dikemas oleh Donald Trump,
yang disimpulkan bahwa perekonomian yang dijalankan saat ini di mana Amerika Serikat menjadi bagiannya, Kami Rore. Aduh. Ya Allah, rame. yang di mana Amerika Serikat menjadi bagian dari sistem ekonomi, Donald Trump melihatnya ini sesuatu yang terlalu merugikan Amerika Serikat. Dan dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika Serikat seperti dulu lagi, yang kekuatan ekonominya bagus, yang seperti itulah. Oleh karena itu, ini kemudian dikampanyekan untuk mendapatkan suara dari orang-orang yang kecewa terhadap globalisasi dan terhadap liberalisme ekonomi besar-besaran dan globalisasi ekonomi besar-besaran. Jadi 3 hal itu yang bisa menjelaskan kenapa kemudian muncul kampanye Make America Great Again. Globalisasi ekonomi itu sama dengan mentransfer pekerjaan yang bisa dilakukan misalnya di Indonesia, tapi dilakukan di Vietnam. Akhirnya lapangan pekerjaan di Indonesia semakin sedikit dan menambah lapangan pekerjaan di Vietnam. Itu namanya globalisasi ekonomi. Yang ngomong kalau nggak salah Stiglitz ya. Terus ada lagi yang global production chain sama global value chain. Itu yang melatar belakangi kenapa perusahaan mengambil putusan untuk merelokasi produksinya. Dan satunya adalah globalisasi yang melahirkan ide bahwa jika ada suatu tempat di mana produksi bisa dilakukan lebih murah, maka tempat itu yang dituju. Gitu. Mana Anggun? Gitu Anggun. Iya. Berarti Iya, Bu, pengaruhnya paham. besar Bu ya, Bu ya. Ya, sangat besar dan sangat luas dan sangat seru. Ada lagi Anggun? Sudah, Bu. Sudah. Gitu dong. Yang lain Ya, katanya yang mau lain. bertanya, Bu. Siapa yang mana? Mana Wilda? Alda terakhir aja, Diri. Mana Wilda? Iya, maka itu terakhir aja dulu. Mana Wilda? Mbak Wilda. Oh ini. Saya, Bu. Ya, ayo Wilda. Bu. Gantian, ya. Saya mau bertanya ya. Saya perlu mengikuti, entah itu sudah ditanya atau belum, saya mau bertanya. Ini kan Donald Trump kan berpendapat bahwa perdagangan Amerika dengan Jepang adalah tidak adil. Itu kenapa, Bu? Sedangkan defisit dan impornya antara Amerika dan Jepang sangat tinggi. Defisit Amerika dengan Jepang. Iya, itu sangat tinggi. Jepang atau Tapi Cina? kenapa Trump berpendapat bahwa dengan Jepang? Kenapa Cina disalahkan gitu ya? Iya, padahal defisitnya sangat besar. Tias mau jawab atau Alda yang jawab? Bentar Bu, nggak nyambung masih. Belum panas Alda. Tias mau Iya, jawab? masih belum panas. Baru nyambung ini. Tias mau Jepang jawab? itu kan sekutu dari Cina, Bu. Karena itu juga kan Enggak. Itu tidak pernah terjadi. Jepang tidak bukan pernah ya, Bu? bersekutu dengan Tapi Cina. di Enggak. jurnal itu Bu ya. Jepang itu Korea juga termasuk sekutu dari Cina, Bu. Enggak bener itu. Bu, enggak beda. Enggak, itu enggak bener itu. Secara Iya, historis Bu, nanti saya baca lagi, Bu. itu tidak akan pernah terjadi secara historis. Karena Cina, Korea Selatan sama Jepang saling mendendam satu sama lain. Kenapa mendendam? Itu ada hubungannya dengan Perang Dunia II yang Cina diduduki oleh Jepang sehingga semenanjung Korea lepas dari Cina. Semenanjung Korea itu adalah dinasti Manchu, salah satu dinasti yang pernah menguasai seluruh daratan Cina. Dan kayaknya dia dinasti terakhir deh. Dan karena kependudukan Jepang itu Korea pisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan dan sampai sekarang masih bermusuhan. Jadi karena latar belakang historis tersebut mereka tidak pernah bersekutu. Buktinya
tidak pernah ada organisasi Asia Timur kan, adanya kan Asia Selatan, Asia Tenggara, ya kan? Iya, Bu. Nggak ada. Jadi kalau disebut sekutu mereka tidak akan setuju, tapi mereka tetap menjalin kerjasama ekonomi. Jadi gini loh guys, Alda bisa jadi nggak suka sama saya nggak suka sama Tias, tapi kita, ya misalnya kalian dosen ya, tapi kita tetap bercakap-cakap, kalau penelitian kita masih saling bantu gitu, jadi nggak baper intinya. Cina, Jepang, sama Korea Selatan itu boleh Seperti itu. iya tidak suka, tapi mereka masih kerjasama, mereka nggak baper. Tapi kalau diingatkan lagi masalahnya, baru mereka baper. Jadi kayak, oh saya nggak suka Bu Reni karena kayak gini, oh saya juga nggak suka kacamata sama Alda karena gini, baru baper. Tapi kalau nggak ingat, ya udah kita ketemu Bu Reni, ya Alda, ya Berarti Bu Reni. jangan sampai ada yang ngompor-ngompori ya, Bu. Ya, tapi komporan itu pasti akan terjadi seasonal, musiman, terutama pada masa perayaan apa gitu yang nih para prostitusi Korea Selatan itu kemudian dikumpulkan, kemudian mengingat kembali betapa kejamnya pendudukan Jepang gitu kan. Selama pendudukan Jepang kan wanita-wanitanya kan dijadikan prostitusi perang, kirim ke sana gitu untuk melayani ya Jepangnya gitu. Bentar Firman, belum selesai. Jadi Wilda, iya Bu. hal yang sama yang terjadi pada Cina saat ini itu pernah terjadi dulu pada tahun 87-an antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Cuman ketika Amerika Serikat bilang, kamu itu dagang sama saya, kamu banyak untungnya, lakukan sesuatu lah agar perdagangannya itu adil. Jepang dan Korea Selatan ini nurut, dan mereka mengikuti apapun instruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Cina kan enggak. Nah ini yang jadi masalah. Sebenarnya defisit perdagangannya antara Amerika Serikat dan Jepang itu ada posisi kedua kalau nggak ketiga, nomor satu itu Cina. Cuman Cina memang dari dulu setelah perang dingin itu selalu lebih dekat ke Rusia secara politik daripada ke Amerika Serikat. Gini lah, kalau kalian lebih dekat ke saya ya secara politik, kedekatan pribadi, kalau kalian ada masalah kan pasti kalian datangnya ke saya, ya kan? Tapi kalau nggak ada kedekatan, kan kalian mau datang ke siapapun, tidak akan jadi masalah. Tapi pada masa perang dingin itu, ketika Cina ada persoalan, ada kesulitan, yang nolong dulu itu Rusia. Amerika Serikat enggak. Sehingga ketika ekonominya Cina itu booming, Amerika Serikat udah memberi sinyal, kamu jangan nyaingi saya lah, gitu lah. Biarkan saya ini besar. Salah satu indikasinya ngomong, lah buatlah perdagangan itu yang adil, jangan kamu untung saja terus sementara menyerap seluruh sumber daya yang saya miliki gitu. Cina kayak, ya ini perdagangan terjadi secara otomatis, secara invisible hand. Saya tidak membuat seolah saya untung, ini terjadi otomatis, saya tidak perlu melakukan apapun untuk membuat saya untung, ini terjadi otomatis. Itu adalah argumennya Cina. Dan Amerika Serikat bilang kayak, kamu kayak pinter omong deh Cina, padahal kamu itu sengaja melakukan sesuatu agar kamu itu surplus, sedangkan saya defisit. Jadi ya itu. Dan benar yang disampaikan oleh Tias, Amerika Serikat ini menghadirkan bukti-bukti, dan buktinya ini tidak main-main. Sehingga ketika Amerika Serikat tidak bisa menyerang Cina agar tunduk pada ketentuannya, Amerika Serikat akhirnya membuat agar perusahaan Cina yang cukup berperan dalam bidang-bidang tertentu, intinya itu leading industrinya itu kemudian diadili di Amerika Serikat, dan mereka yang dikenai tarif tinggi. Ini yang dimaksud Tias tadi. Itu adalah salah satu cara kayak
kamu kalau mau berdagang misalnya di rumahnya Bu Reni, kamu harus ikut aturannya Bu Reni. Kalau kamu mau ikut aturan internasional di tempat saya, ya saya rugi, saya nggak mau dagang sama kamu. Apakah ini berhasil? Ya berhasil 1 atau 2, tapi Cina juga melakukan hal yang sama. Ada perusahaan-perusahaan yang pabrik besarnya di Cina, tuh ya. Bu Reni. Bu. Jadi begitu Wilda. Saya punya waktu 10 menit. Tak buat Alda tak buat jadi host. Nanti Alda jadikan saya host balik ya. Bisa Al? Maksudnya gimana, Bu? Saya jadi Biar- host, terus? Ya, nanti kalau saya masuk, kamu jadikan saya host lagi. Gimana cara cari caranya ya? Iya, gitu Bu. Wilda. Alda nanti Mau dulu. tanya dong, Bu. Saya belum. Oh, nanti dulu masih. Wil. Iya. Gimana Wilda? Iya, Bu. Ya, jelas. Iya, berarti kan itu ya, Bu, ya, yang membuat ya jelas-jelas. Tapi saya mau bertanya, berarti itu ya, Bu, yang membuat Donald Trump selalu mengeluh tentang kebijakan perdagangan di Amerika Serikat. Pokoknya si Donald Trump tuh nyari-nyari salahnya Cina sih. Ya, Cina sih punya salah. Tapi ya Donald Trump itu nyari-nyari kesalahan Cina. Kalau enggak boleh ngomong Indonesia, soalnya nanti dirilis di YouTube ya. Kalau kita ngerasani Iya, Bu. Donald Trump kan kita nggak bersama-sama masuk penjara Guantanamo ya. Iya, Bu. Ya, begitu itu. Ada lagi, Wilda? Nggak ada sudah, Bu. Nah, oke. Saya mute. Saatnya Alda. Kasihan ya sebelum Alda minggat. Ya, Alda. Enggak, cuman mau itu, Bu, apa namanya? Nyambung dari pertanyaannya Mbak Wilda sih. Itu si Presiden Donald Trump ini apakah memiliki dendam tersendiri kepada Cina sehingga melakukan seperti itu sampai-sampai Amerika Serikat itu memberikan hukuman kepada Cina karena Sanksi. Donald Trump Bahasanya itu sanksi, jadi hukum. Kalau hukum Oh, iya. ini memberi sanksi. iya, Ya, maaf, Bu. bukan hukum. Nggak Itu apa-apa. karena atas tudingan melakukan praktek pemaksaan transfer kekayaan intelektual atas perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Cina. Itu apa emang ada dendam tersendiri atau bagaimana, Bu, sehingga Amerika Serikat Presiden Donald Trump itu memberikan sanksi kepada Cina dengan tudingan melakukan praktek itu, Bu? Nggak ada dendam sih, ada dendam pribadi. Ini nggak ada hanya ya? semata-mata ingin mendapatkan suara pada masa pemilihan umum dan mendapatkan suara-suara pemilihan yang orang-orang umum. kecewa dengan situasi ekonomi saat ini yang seolah pekerjaan semakin sulit, ya kan? Terus kok semua pabrik mengalihkan itu bahasanya itu mengsubkontrakkan pekerjaan ke Cina, merelokasi pabriknya ke Cina, sementara pabrik yang ada di Amerika Serikat itu fokusnya hanya riset dan pengembangan teknologi gitu, kayak di Silicon Valley itu kan nggak ada pabriknya kan. Mereka kan adalah orang-orang yang merancang softwarenya aja, merancang otaknya Apple, iPhone seperti itu. Jadi sebenarnya si Trump ini nggak punya dendam pribadi dengan Xi Jinping, presidennya Cina. Tapi dia hanya ingin mendapatkan suara agar dia terpilih sebagai presiden, gitu. Berarti dalam isi kampanyenya itu berisikan tentang perkembangan ekonomi di perdagangan Amerika Serikat sama Cina ya, Bu? Iya. Dia menceritakan bagaimana pekerjaan orang Amerika Serikat sendiri itu sulit mendapatkan pekerjaan, sementara perusahaan itu mengalihkan pekerjaan semuanya di Cina, sehingga yang mendapatkan pekerjaan, yang mendapatkan gaji itu Cina.
Dan tentang ada kaitannya dengan transfer intelektual ini hanyalah salah satu kendaraan strategis untuk membuktikan bahwa Cina tengah melakukan kecurangan secara ekonomi kepada Amerika Serikat. Buktinya. Kalian kalau jalan-jalan ke Hong Kong, ya kan? Tuh banyak tuh ya tas-tas KW tuh Chanel, ya kan? Harganya itu yang kalau di sini itu paling kalau kelasnya Hong Kong tuh harganya sekitar 5 jutaan, meskipun yang asli harganya 40 jutaan ya atau lebih. Ya itu termasuk salah satu pencurian hak kekayaan intelektual. Terus ada lagi guys, kalian nggak merasa sih, karena saya sering melakukan ini. Movie bajakan guys, ya kan? Oh, kayak kaset-kaset gitu yang banyak bajakan gitu tapi. Itu dari Cina semuanya, Oh. otaknya itu di Cina. Bagaimana untuk membajak film itu semuanya di Cina. Sekarang otaknya pembajakan software itu di Rusia. Jadi kita kalau dapat itu loh software gratis yang kalian gunakan Atlas itu kan dari Rusia, dari Iran yang dekat dengan Rusia. Semuanya dari Rusia sekarang. Dan kalau kalian mau mendapatkan jurnal bahasa Inggris yang misalnya tentang topik hubungan internasional itu per jurnal harganya tuh $700. Nggak mungkin kan kita beli. Tapi ada server di Rusia yang menyediakan cara agar kita bisa mendownload jurnalnya gratis. Itu termasuk pencurian haki sih atau hak kekayaan intelektual. Cuma karena perekonomian Rusia belum cukup signifikan untuk menyaingi Amerika Serikat, jika dibandingkan dengan Cina, ya yang disasar, yang ditarget sama Amerika Serikat, Cina. Dan Cina secara politik, kalau kita mau ngomongin secara politik, mulai mendapatkan banyak teman. Aduh. Guru nih berisik ini backing soundnya guru. Ya, Cina mulai mendapatkan teman atau sekawan ketika perekonomiannya memuncak seperti sekarang ya. Siapa? Indonesia, siapa lagi? Filipina, Korea Utara. Pokoknya siapapun yang sekarang didekati oleh Cina itu tidak berani menolak. Bu. Ya. Bu Reni. Yes. Kan Amerika Serikat dan Cina itu kan bergabung dengan WTO kan Bu ya? Ya. World Trade Organization. Nah, yes. itu dari pihak WTO sendiri itu menanggapi kasus perdagangan perseteruan Cina sama Amerika Serikat itu gimana, Bu? Menanggapinya dengan sangat seru. Gimana? Jadi gini, kasus perdagangan yang diangkat oleh Amerika Serikat itu sifatnya per item. Jadi kalau Amerika Serikat itu menuntut Cina di meja WTO bahwa Cina melakukan praktek dumping. Dumping itu artinya menjual produk ke Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah atau rendah daripada harga di Cina. Untuk produk panel surya. Untuk produk panel surya, untuk produk semikonduktor, untuk produk baja dan baja dan aluminium. Ya, itu. Dan Cina melakukan hal yang sama pada Amerika Serikat untuk produk mikrokonduktornya Amerika Serikat. Untuk produk yang panel surya, di meja WTO, Amerika Serikat tidak terbukti menang. Artinya, gugatannya Amerika Serikat ini tidak terbukti. Tidak ada yang menang sih. Tidak ada yang menang. Jadi Amerika Serikat menggugat soal panel suryanya Cina yang diduga melakukan praktek dumping ke WTO, dan WTO menghasilkan bahwa dugaannya Amerika Serikat tidak terbukti. Nggak tahu itu. Kalau kalian tertarik untuk mengetahuinya, silakan cari di wto.org. Dan Cina yang melakukan gugatan serupa terhadap perusahaan mikrokonduktornya Amerika Serikat, ini terbukti malahan.
Jadi seperti itu per kasusnya, per item kasusnya. Kadang Cina menang. Gimana Bu? Yang terbukti itu Bu gimana? Yang terbukti itu Cina menggugat Cina perusahaan mikrokonduktornya Amerika Serikat untuk dugaan praktek yang lain, dan itu terbukti. Dan Amerika Serikat ketika menggugat Cina, dia ngajak Jerman, ngajak Korea Selatan, ngajak Malaysia, ngajak Australia. Yang mereka negara-negara ini memproduksi panel surya untuk membuktikan kalau Cina itu salah. Tapi Cina itu pinter. Sorry ya atas ya yang terjadi tadi itu. Oh, tiba-tiba mati, Bu. Oh, biasalah 40 menit gratisan udah habis. Emang kalian aja yang habis gratisannya. Lagi seru-serunya tuh, Bu. Ih, lagi seru banget, kurang ajar banget kan tuh. Mesti ditendang balik itu Zoom itu. Ini sampai di mana tadi? Ya, si Alda tahu Alda ini udah on apa belum? Iya. Saya juga kan bilang apa? Seru kok. Ya, begitulah. Jadi per kasusnya itu. Dan tidak bisa disimpulkan apakah Amerika Serikat dengan kekuatan ekonomi sangat besar menjamin menang di WTO, itu tidak pernah terjadi. Jadi WTO ini siapa yang menang adalah siapa yang bisa membawa bukti dan bisa mempertahankan bukti dan memberi penjelasan yang sangat logis. Amerika Serikat, Eropa sering kalah sama Jerman, terutama di sektor pertanian, sama kalah oleh India, terutama di sektor obat-obatan, kalah dengan Cina, cukup seimbang sih sama Cina sih, kayak Real Madrid dan siapa tuh Barcelona, El Clasico lah. Kalau si siapa itu Amerika Serikat sama Cina datang ke meja hijau WTO itu udah mirip El Clasico, sudah keren banget. Gitu. Hamdani ini ngerti banget ini maksudnya. Saya ya El Clasico itu ya. Boleh nggak Bu nyebut El Clasico nanti Bu di jurnal? Boleh. Kenapa Bu? Kayak itu keren. Siap, belum ada jurnal yang menyebutkan bahwa jika Amerika Serikat dan Cina ini hadir di meja hijau WTO itu tampak seperti pertandingan yang paling dinantikan sejagat gitu. Gitu Alda. Mana Alda? Alda ngilang. Ya udah, nanti dia akan kembali. Tias, ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Tias, Bu. Iya, saya tahu. Bu, kan saya mau membahas kemarin itu yang di Google Classroom yang Sohibul tanya itu, Bu. Mengapa Cina kok tidak membalas kebijakan biaya impor yang sama tingginya kepada Amerika Serikat? Membalas kok Cina? Membalas? Iya. Terus pertanyaannya? Sohibul kemarin. Oh. Iya, kamu mau jawab ya? Sohibul kemarin tanya. Kamu mau jawab apa bertanya? Iya. Mau bertanya, Bu. Pertanyaannya adalah? Mengapa Cina kok tidak membalas kebijakan biaya impor yang sama tingginya kepada Amerika Serikat? Cina membalas, tapi beanya memang tidak tinggi dan dan frekuensinya tidak terlalu tinggi seperti Amerika Serikat. Tapi Cina membalas. Cina membalas kok. Ada kok, saya punya jurnalnya, jurnal milik saya malah. Iya, tapi itunya Bu. Kalau Amerika Serikat kan menaikkan biaya impor sekitar berapa 50 miliar US dollar, tapi kalau Cina itu membalas 3 miliar US dollar, tapi kenapa tidak sebanding gitu maksudnya, Bu? Oh, jadi ada namanya aturan perdagangan internasional. Kita bisa menerapkan biaya berapapun asal itu reasonable. Reasonable itu dapat diterima. Jadi Amerika Serikat bisa mengenakan bisa mengenakan tarif berapa persen. Nasional lu, Indonesia tuh, ayo internasional. Ya, coba di mana tadi? Ya,
Jadi kalau Amerika Serikat itu dia punya banyak produk yang dijadikan target untuk dikenai sanksi atau hambatan tarif. Punya banyak. Hampir semua produk yang diimpor dari Cina itu kena. Sedangkan di Cina hanya produk-produk tertentu dan termasuk produk yang strategisnya Amerika Serikat. Dalam mengenakan hambatan tarif, ini harus melakukannya dengan hati-hati dan cukup pintar agar enggak kena tilang WTO. Kena tilang di WTO jika ada yang menggugat. Jika tidak ada yang menggugat, maka hambatan tarifnya itu menjadi sah-sah saja. Amerika Serikat, dia cukup punya banyak bukti dari pasar domestiknya bahwa Cina melakukan praktek dumping, sehingga karena Cina sendiri juga tidak menggugat, maka sanksi dengan nilai yang fantastis tersebut bisa dikenakan. Tapi Cina mungkin memberikan buktinya ini, mungkin memberikan bukti atau hati-hati ya. Cina ini sangat hati-hati. Dalam arti, kalau sampai dua negara besar ekonomi ini saling perang tarif, itu perekonomian global bisa kolaps. Artinya gini loh guys, misalnya ya, Tias ya, dosen Fisospol, ya pinternya sama saya 11-12 lah ya. Terus kita, amin ya. Terus kita perang Nias ya. Kan akhirnya sih, mungkin Anggun, siapa, sampai Risa itu jadi kubumu, sisanya jadi kubunya saya. Kalau kita benar-benar perang, kamu serius perang dengan saya membalas dengan sama seriusnya. Kira-kira jadi apa ini universitas? Atau sospol lah, kan jadi kolaps ya. Nggak ada sesuatu yang membuat kalian bersatu. Kalian kalau ketemu nanti saling mengejek satu sama lain. Intinya Cina ini agak hati-hati untuk tidak mengenakan bea impor yang sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena kalau keduanya kemudian benar-benar perang dengan sangat serius, Cina membalas sama besarnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ekonomi global ini yang akan terdampak. Makanya ketika Amerika Serikat ini mulai merilis perang dagang, itu kan Eropa kayak, kok Niki, diem dulu lah, diem, nggak harus seperti ini gitu kan. Jangan main radikal lah, radikal itu kayak misalnya Tias nggak suka sama saya itu terang-terangan gitu ya, itu radikal. Atau saya nggak suka sama Tias langsung terang-terangan gitu ya, tiba-tiba pokoknya berantem lah ya. Ini yang rugi besar ini seluruh negara di dunia, padahal yang perang kan dua gajah gitu kan. Satunya naga, satunya elang. Naga kan Cina ya, elang kan Amerika Serikat. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangankan yang sekarang, ketika Cina tidak terlalu membalas apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi global ini sudah mulai melambat. Tetapi tetap ada yang diuntungkan, meskipun banyak yang dirugikan. Gitu Tia. Itu adalah dua alasan yang paling bisa saya jelaskan kenapa Cina tidak membalas yang sama. Dan kalau menurut saya pribadi, Cina ini mainnya, kalau dia tidak suka sama Amerika Serikat, mainnya ini lebih strategis, lebih cantik daripada Donald Trump. Kalau Donald Trump itu kayak memberangus, apa-apa ditabrak ya, apa-apa dibabati gitu. Kayak Donald Trump ini nggak suka jika ada misalnya rumput di halamannya, lalu dia membunuh semua tanaman yang ada di halamannya. Itu Donald Trump. Dia tidak peduli siapa yang nanti akan terdampak. Mirip siapa ya? Iya, karena itu juga kan presiden yang kontroversial. Iya, banget. Markle itu nggak suka sama Donald Trump. Cuma yang paling sering membalas ucapannya Donald Trump dengan sangat elegan, itu Emmanuel Macron. Tapi yang membalas ucapan Donald Trump dengan berani itu Erdogan.
Kalau saya masih belum berani sih, meskipun saya tidak mungkin dipenjara sama Donald Trump. Iya gitu. Tuh, ada lagi Tias? Perang dagang antara Amerika dan Cina ini kan sudah berlangsung sangat lama ya, Bu. Maksudnya bukan baru-baru ini. Bukan. Jadi hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina ini kan sudah berlangsung sejak lama ya, Bu ya. Apakah Amerika Serikat defisitnya baru-baru ini, Bunda? Sudah lama. Tahun 74 itu dia udah defisit. Bahkan ketika Cina belum besar, dia udah defisit sama Jepang. Luar biasa. Defisitnya Amerika Serikat itulah yang membuat Jepang maju sekarang. Ini adalah politik namanya beggar thy neighbor. Tak tulis ya. Oh ini namanya politiknya itu nggak enak nih soalnya kalau nggak kalian pasti nggak ngerti. Beggar thy neighbor. Nah, ya ini buat kita kaya dengan membuat miskin tetangga kita. Intinya ini kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan. Ya kelihatan ya, beggar thy neighbor. Buat kita itu akan menjadi semakin kaya jika tetangga kita itu semakin miskin. Apalagi jika kita membuat miskin tetangga kita. Beggar thy neighbor. Ini ada prinsipnya. Kalau mau tahu ceritanya ini tentang apa, silakan googling aja gitu. Itu namanya. Jadi sudah defisit dari dulu, sudah lama. Dan Jepang dan Korea Selatan menjadi kaya seperti sekarang karena membuat miskin atau mencuri kemajuan dan uang dari Amerika Serikat. Dan ketika itu terjadi, pada saat itu Amerika Serikat sebenarnya menyadari, cuma tidak ada yang benar-benar membuatnya menjadi publik seperti yang dilakukan oleh Donald Trump saat ini. Gitu. Jadi kayak gini loh ya. Saya mungkin tidak suka sama Tias, misalnya Tias adalah dosen. Tapi saya tidak benar-benar mengkonfrontasi Tias. Saya melakukan sesuatu yang dapat memengaruhi Tias, tapi tidak benar-benar menunjukkan kalau saya tidak suka dengan Tias. Itu yang dilakukan oleh presiden dulu sebelum Donald Trump. Presiden Donald Trump yang sekarang itu tipikal kayak gini, kalau saya nggak suka sama Tias ya udah, kira-kira saya itu nanti bikin spanduk gitu ditulisin di depannya perpustakaan, saya nggak suka dengan Murtias Puji, semua harus tahu. Itu yang dilakukan Donald Trump. Gitu. Jadi tergantung sih karakter presidennya. Kalau karakter presidennya seperti Barack Obama, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang mesti diperbaiki, tapi dia tidak membuat musuh baru. Kalau Donald Trump kan enggak. Ini karena dia pebisnis. Orang itu harus tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau pebisnis kan kayak gitu. Kalau diplomat sama negarawan enggak. Kalau saya enggak suka sama seseorang ya, orang itu tidak perlu tahu. Tapi kalau orang itu tahu, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi orang itu enggak perlu tahu. Tapi kalau dia tahu ya enggak masalah. Itu diplomat. Ada pertanyaan selain Tias? Saya boleh tanya lagi nggak? Boleh, kalau nggak ada yang tanya. Anggun? Mana Anggun? Saya jawab. Tias, ada tanggapan ya? Cukup masih Bu. Cukup ya. Ya teruskan ya, itu asik kok ya. Trump itu mudah sekali, datanya juga banyak. Agak Cardi Iya, Bu. dia. Kardiman. Ya Bu, benar. Ya. Tidak cocok jadi presiden, tapi sudah jadi presiden, Bu. Iya, tapi tidak cocok jadi presiden. Dia bukan negarawan. Ada pertanyaan? Anggun? Indri?
Indri, nggak ada guys, nggak ada, beneran nggak ada. Siapa tadi? Hamdani, mana Hamdani? Wah, Alda mana ini? Alda, Windy, ada pertanyaan? Ya. Oh ini Siti Aisyah. Oh bukan tadi. Oh ini Risa. Nggak ada pertanyaan? Tias nggak ada? Sudah. Cukup masih Bu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, terlintas pertanyaan ketika kalian sedang cuci piring ya, sedang tiduran di Bu, itu Bu, masih kasur, belum terlintas. ya, sedang nyapu-nyapu di rumah, sedang ngerjakan tugasnya dosen lain gitu. Langsung chat saya aja ya. Saya lebih suka di Telegram sih. Ini saya udah Iya. punya Telegram, memorinya habis ya udah di WA, nggak apa-apa. Indri, mana Indri? Gak ada suara Indri. Indri, Ada, Bu. mana? Ya. Oh, nggak ada pertanyaan kamu Indri? Enggak ada, Bu. Ini, Oh Indri, Bu, bingung. bingung apa? Envivo itu. Oh, ya. Kita lihat aja nanti ya. Tidak ada guys, tidak ada. Apakah sudah jelas? Coding Insya kali? Allah, Bu. Nggak ada ya. Kalian kalau bingung sama Envivo, ya bilang aja di, semoga waktunya juga bertepatan dengan waktu longgar saya, sehingga saya langsung bisa buka TeamViewer gitu. Enak. Tadi punya dia punya Risa tadi yang saya benerin, yang Risa benerin bukan saya. Ada nih, saya tutup ya. Iya, Bu. Udah deh. Baiklah, mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih sudah hadir pada Zoom kita yang singkat ini. Dan tadi seru-serunya tiba-tiba kepedot sama Zoom-nya. Nggak keren sama sekali. Terima kasih sudah datang, meluangkan waktu, sekaligus melepas kangen, ya kan? Saya tahu beberapa dari kalian pasti kangen sama saya. Kalau ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan hari ini, silakan tanya saja di Telegram, di Google. Boleh membuka pertanyaan, boleh. Saya senang sekali ya. Itu akan mengurangi pekerjaan saya, beneran ini jujur. Dan saya akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa. Tetap stay di rumah. Kemana-mana harus pakai masker. Kalau perlu, nggak usah kemana-mana. Dan kalau kalian kerja kelompok, ngumpul saja di WA ya, nggak usah ngumpul fisik lah ya, saya kasihan gitu kan. Nah, iya itu Bu, saya mau tanya kelompok. Apa? Bu, Apa ya? itu kan kelompok saya kan di Keraksaan sekarang Bu, tidak di kos. Nah, anggota kelompok saya itu jauh Bu, ada di Probolinggo. Terus itu nggak apa-apa kan Bu ya, mereka mengerjakan pakai Word biasa manual gitu kan Bu ya. Nanti pemikiran mereka saya nulis gitu Bu ya. Iya nggak apa-apa. Enggak Bu, soalnya kemarin Mbak Milda bilang coba collab aja di OneDrive gitu Bu. Tapi saya bilang, loh saya sudah ada Mendeley Mbak desktop di laptop gitu saya Bu. Iya nggak apa-apa. Metode kalian mau mengerjakan seperti apapun dari jarak jauh itu lebih saya sukai daripada kalian kumpul-kumpul ya. Itu saya kasihan ya. Kasihan itu loh sama kalian. Jadi ya gunakan metode yang paling nyaman buat kalian dan bisa berfungsi untuk koordinasi dengan teman-teman kalian. Metode tiap kelompok bisa sangat berbeda. Jika ada teman yang menyarankan itu karena dia sayang. Jadi Wilda sayang dengan Tias ya. Iya Bu. Tapi jangan foto bareng, nanti ada yang jealous. Satu kosan sama Mbak Wilda Bu. Walah, pantas. Ya, gitu. Bisa taruh di OneDrive, bisa di dimanapun, terserah kalian. Alda baru aja gabung itu. Ya Bu, siap. Ya udah. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada studi kasus berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol kayak gini ya, mirip-mirip podcast gitu. Cuma saya belum punya waktu untuk mengunggahnya di podcast. Sampai jumpa mahasiswa saya yang cantik-cantik. Semoga tugas kalian selesai semua tepat waktu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Amin.